ini adalah sebuah bangunan ya Mas Kur. Iya, ya. Tapi bisa dikatakan ini mungkin kayak kos-kosan ataupun apa ya, mungkin asrama ya asrama mungkin juga ya. bisa dikatakan karena bangunannya itu punya 3 lantai teman-teman. Dan setiap lantai pasti banyak ruangan-ruangan, kamar-kamar ya, selayaknya kayak asrama ataupun kos-kosan ya. Iya, ya. Ya, oke. Selamat malam Sobat Maskur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Ya. Dan kali ini kita berada di atas ya, ini Mas Yodi ya. Rooftop ya teman-teman. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat background kita ya ini. Ini masih di kota Jogja ya, Mas Yodi. Betul. Dan ini berada di dekat sebuah kampus di Yogyakarta. Dan tempat ini mungkin Mas Yodi ada info sedikit atau clue sedikit buat teman-teman ini tempat apa? Ya, jadi teman-teman kita malam hari ini bakal penelusuran lagi. Ya. Dan ini adalah sebuah bangunan ya Mas. Iya, ya. Tapi bisa dikatakan ini mungkin kayak kos-kosan ataupun apa ya, mungkin asrama ya mungkin juga ya. Bisa dikatakan karena bangunannya itu punya 3 lantai teman-teman. Dan setiap lantai pasti banyak ruangan-ruangan, kamar-kamar ya, selayaknya kayak asrama ataupun kos-kosan ya Mas. Iya, ya. Tapi kalau untuk ceritanya mungkin saya kurang tahu nih Mas Kur. Nah, mungkin Mas Kur sudah tahu nih ceritanya itu di sini mungkin dulunya pernah digunakan apa ataupun ada cerita-cerita mistis apa yang ada di balik bangunan ini. Ya. Kalau untuk informasi ya Mas Yodi yang saya dengar ini memang dulunya pernah ditempati ya mahasiswi gitu. Oh, mahasiswi. Jadi ini kalau menurut saya bisa kos ataupun asrama di universitas tersebut gitu. Oh, iya. Dan untuk mahasiswi cewek ya, karena tutup itu memang simpang siur ya Mas Yodi ya. Ada yang memang tidak mau menempati lagi, dan ada juga karena tidak mau menempati itu ada sebuah apa ya, seperti tragedi ataupun ada kejadian lah yang mungkin nanti kita gali informasinya begitu. Iya. Tapi kalau mungkin bisa di spill sedikit nih Mas Kur. Iya. Kalau mungkin cerita-cerita dari simpang siur tadi, cerita tragedinya itu mungkin ada salah satu mahasiswi di sini yang sempat mengalami kecelakaan atau segala bagaimana gitu. Ya, yang jelas ada sebuah insiden ya, yang bisa dikatakan kecelakaan, tetapi bukan lantas kecelakaan lalu lintas seperti itu, bukan. Tetapi insiden ataupun kecelakaan itu ada di bangunan ini. Dan nanti yang jelas dari channel kita pasti kita nanti akan menggali informasi tersebut. Ya, ini kita ada di balkon ya. Ya, betul. Ini bangunan yang menurut saya cukup besar dan juga ada 3 lantai ya Mas Yodi. Iya, betul banget Mas. Nah, kita mulai dari atas dan nanti kita akan mereview ulang ataupun Mas Yodi merasakan apa. Nanti kita closing ada di bawah. Ya, gitu. Seperti biasa ya teman-teman. Di akhir video nanti kita bakal review gimana apa yang dirasakan di bangunan ini ataupun nanti apa yang dilihat ya Mas. Ya, betul. Dan sebelum kita penelusuran, mungkin buat Sobat Maskur Channel jangan di skip karena nanti ceritanya akan menarik. Jadi jangan dipercepat. Dan juga ini yang penting ini Mas Yodi, apa tuh Mas? Jangan skip iklan. Ya, karena itu apa? Nyawa buat kita ya teman-teman. Itu apresiasi buat buat kreator ya. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mungkin teman-teman juga ingin cepat ya menerima informasi apa saja sih yang nanti kita dapatkan. Ya.
kita langsung menuju ke lantai 3 dulu. Siap. Ini di balkon ya, kita menuju ke lantai bawah dulu. Monggo Mas Yudi, silakan. Oke. Nah, oke. Jadi kita langsung menuju ke lantai 3 ya, Mas Kur ya. Iya. Ini titik awal kita pengukuran. Ya. Karena emang bangunan itu memang sangat besar sih bisa dikatakan. Iya. Punya 3 lantai ya. Ini cukup luas sih ya Mas Yudi. Dan mungkin Mas Yudi mau pilih mana? Atau mau ke kiri atau mau ke mana? Kita coba ke kiri mungkin. Ke kiri aja ya? Iya. Oke. Ya, ini karena bangunan asrama jadi memang kanan atau kiri itu pasti kamar-kamar ya. Iya. Dan ini ya teman-teman, semuanya itu kekunci ruangannya, jadi kita nggak bisa masuk. Kita cuma bisa nge-review dari luar aja ya. Oh iya nggak apa-apa. Ya, kita sambil jalan-jalan. Iya betul. Oh ini tapi ada salah satu. Permisi. Assalamualaikum. Bisa bicara? Kenapa sakit? Kakinya sakit? Boleh dikasih tahu namanya siapa? Nggak punya nama. Sakit kenapa kakinya? Jatuh? Jatuh dari atas ini ya? Jatuh ke bawah? Kenapa kok bisa jatuh? Mungkin ada yang dorong atau gimana, bisa diceritain? Nggak ada? Bunuh diri? Enggak, emang kecelakaan jatuh. Sudah kapan itu jatuhnya? Sudah sangat lama? Dari atas? Oh, jemur baju. Terus? Oh, merasa pusing. Terus kepleset atau gimana gitu? Terus jatuh. Ya. Salah satu mahasiswi yang tinggal di sini juga. Oh ya. Terus kira-kira bangunan itu sudah berapa lama nggak ditempatin? Oh, jadi waktu kejadian Anda jatuh, terus kos-kosan ini atau asrama ini udah nggak dipakai lagi. Terus banyak yang takut ya buat tinggal di sini ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh iya, terima kasih ya. Oke, sudah cukup. Ya, keluar dulu ya. Oke, terima kasih. Ya. Sampai jatuh Mas Bro. Ya. Ini karena entitasnya tuh katanya sih dulu yang pernah tinggal di sini ya. Iya. Dia katanya baru mau jemur pakaian, terus katanya mungkin dia sakit kepala. Ya. Terus jatuh katanya. Ya. Karena ini memang di depan kita ada sebuah apa ya Mas Yodi ya. Jadi itu los gitu loh, langsung ke bawah. Emang langsung ke bawah gitu, sampai dasar ya. Paling bawah ya. Iya. Ini kayak ya. Tapi saya anehnya padahal di sini udah ada pagar ya Mas. Iya. Kayak setengah badan aja gini, tapi nggak tahu sih kenapa kok bisa, mungkin baru gini atau gimana gitu terus jatuh. Ya, bisa. Ya. Karena mungkin kan apa ya? Sebenarnya tadi sebelum kita naik sih udah ini ya. Saya tanyain sih sebenarnya. Karena memang sosok ini menurut saya unik juga. Dalam artian unik juga itu dia memang nggak berdiri. Ketika saya tanyain ya itu tadi waktu apa ya, seperti mau kembali itu dia tuh kayak, kalau katanya ya itu penglihatannya itu
kayak buyar ya, kunang-kunang atau apa gitu loh. Jadi nggak bisa melihat gitu. Jadi kalau saya ya mungkin persepsi saya mungkin waktu jalan itu nggak tahu kalau di depannya itu kan cuma apa hitam, maksudnya apa tuh nggak kelihatan gitu kan, itu langsung jatuh bebas gitu. Kasihan juga ya. Ya Mungkin kita bisa muter-muter lagi. Ya. Dan menurut saya yang Mas Jody ya yang perlu digarisbawahi, ini bukan bunuh diri ya. Oh, bukan bunuh diri. Karena memang murni kecelakaan. Murni kecelakaan, betul. Ya mungkin Mas Jody mau masuk ataupun mau ke bawah. Kita masuk. Kita coba masuk ke sini. Oh ya. Oke, ini ada satu ruangan lagi, buka ya. Ya. Ini ada toilet juga di sini. Di situ? Oh, ini kayak semacam balkon depannya. Oh ya. Jadi memang apa ya? Menurut saya ini kalaupun kos ataupun asrama ya bisa dikatakan cukup mewah ya. Iya, betul. Dari segi tempatnya itu bagus, kamarnya juga luas, dan ini menurut saya juga masih bagus ya sebenarnya, karena memang udah lama nggak ditempati jadi banyak yang rusak seperti itu. Nah, ini Mas Bro, saya mau nanya, ini padahal bisa dikatakan mungkin aneh gitu Mas Bro. Iya. Coba dilihat nih, nah di atas itu kan ada ini ya langit-langit itu. Iya. Tapi kenapa kok ini bisa rusak sedangkan yang lainnya enggak gitu? Anehnya tuh itu loh Mas. Ya, apakah ini bisa dikatakan perbuatan dari entitas-entitas ini tadi? Ya, ini bisa masuk. Dalam artian bisa itu memang sekarang sosoknya ada di lantai 2. Tadi itu ya nanti kita ke lantai 2 ya. Sempat waktu kita naik tuh sosoknya itu kayak apa ya, kalau dibilang genderuwo juga bukan, tetapi itu apa ya, besar gitu loh, besar tapi itu paling segini tapi itu melebar. Jadi kalau Mas Yudi tahu game Pac-Man yang caplok-caplok itu, nah itu hampir seperti itu. Oh, jadi sosoknya bulat ya, tapi itu nggak tinggi, cuma lebar gitu loh. Dan dia itu banyak tadi, yang saya lihat ada 3, itu setiap ruangan tuh pindah-pindah ruangan gitu loh. Jadi saya keingetnya itu kalau mainan Pac-Man itu kan pindah ruangan sama gini-gini gitu loh. Itu sosoknya seperti itu, dan itu menurut saya entitas baru sih. Dalam artian baru yang saya lihat ya, bukan di tempat lain kan biasanya kalau yang berbulu seperti itu kan besar. Kalau itu tuh melebar dan ya hampir bulat, setengah lingkaran. Itu lonjong mungkin, gitu ya. Ya agak lonjong seperti ini, dan kayak kalau bulu sih bukan tidak mengarah ke bulu ya, itu seperti sapu hijau sapu yang hitam-hitam itu loh, yang kayak apa tuh kaku-kaku gitu ya, hampir seperti itu. Dan ini menurut saya ya bisa ini, karena ini kan belum begitu rapuh sekali ya Pak Hadi. Bisa dikatakan kan ini masih kuat ya Mas, masih bagus kuat. Tapi kenapa bisa berlubang gitu loh? Betul ya, dan rangkanya pun udah pakai baja ringan ya, sudah bukan kayu yang gampang keropos ataupun apa itu, tetapi ini bisa hancur gitu loh, bahkan bisa berantakan seperti ini. Berarti memang bisa dikatakan mungkin entitas itu bisa melakukan hal kayak gini ya, merusak. Bisa. Oke. Ya, mungkin mau berpindah? Oh iya, kita coba pindah lagi. Oke, kita langsung menuju ke lantai 2 ya Mas Bro. Iya.
Nah, oke teman-teman, jadi kita sekarang ini udah di lantai 2 ya Mas? Ya betul. Dan mungkin sambil kita jalan, sambil visualisasi aja ya Mas Dodi ya? Boleh. Ya. Mungkin Mas Kur sudah menangkap beberapa visual ya? Betul. Entitas yang ada di sini itu kayak gimana? Ya, mungkin saya ambil satu yang cerita tadi ya Mas Dodi, yang di atas tadi, yang cewek tadi aja. Ya. Ya, kita sambil jalan atau mau di stay di mana Mas Dodi? Pilih aja. Oke, kita cari tempat yang agak lebar dikit Mas. Ya. Karena di sini cukup sempit ya. Ya. Nah, di sini bisa. Ya. Nah, ini di lantai 2 ini yang saya ceritakan tadi ya Mas Dodi. Akan tetapi ini sosok ini nggak mau didekati. Nggak mau didekati? Ya, jadi setiap kita melangkah dia jaga jarak. Jadi dari kamar ke kamar itu masuk keluar itu. Jadi gini-gini itu loh, kayak apa itu penyapu jalan itu loh. Yang tadi jalannya itu set gitu, kayak ngepel gitu. Jalannya. Tapi entitasnya sendiri itu memang masih ada di sini Mas? Ya, jadi kalau kita ke sini dia ke sana. Nanti kita ke sana juga dia masih ke sini. Tapi kan ada beberapa waktu kita penelusuran kan. Ya. Kalau kita hampiri terus makhluknya jauh. Ya, hampir sama. Kalau di sini cuma nggak jauh banget gitu ya? Ya, kalau di sini cuma sekedar jaga jarak. Ya, betul. Cuma jaga jarak. Sosok ini ada kumpulan, ada beberapa, ada sekitar, ternyata banyak Mas Dodi. Jadi tadi cuma yang nampak itu cuma 3, tapi ini ada beberapa ternyata, seperti koloni. Oh, seperti koloni. Ya. Jadi dan ini banyak ya. Apa ya? Seperti entitas baru sih menurut saya Mas Dodi. Jadi belum pernah kita temui. Ya. Kita mau berkeliling atau mungkin review dari sini aja. Soalnya kalau menurut saya ya ini dari segi lokasi itu kamar dan desainnya itu semua sama sih. Iya, karena memang dikatakan asrama itu pasti bentuknya sama ya teman-teman. Iya. Jadi nggak ada bedanya. Ya, ini kayak di lantai 3 tadi ya Mas Pur ya. Betul ya. Dan sama. Lantai 1 pun sama juga. Tapi kalau yang di sini entitasnya yang seperti Mas Pur bilang tadi, agak bulat lonjong dan banyak ya Mas Pur. Banyak. Ternyata itu makhluk koloni seperti itu. Tapi kalau bisa dikatakan makhluk ini tuh mengganggu nggak sih sebenarnya? Kalau untuk mengganggu sebenarnya kalau yang ini ya, yang koloni itu sebenarnya nggak mengganggu sih Mas. Nggak mengganggu. Ya. Justru lebih banyak interaksinya itu yang cewek tadi. Misalnya dia seperti mau menyampaikan pesan ataupun berbagi terakhirnya gimana gitu. Sebenarnya sosok ini bisa dikatakan positif juga sih Mas. Positif, dalam artian itu dia mau menyampaikan informasi agar nggak sama seperti dia gitu. Jadi mungkin di sini kebanyakan sosoknya itu energinya positif gitu ya? Ya. Tapi tetap ada yang negatif juga ya? Tetap ada juga yang seperti tadi itu malah sosok dari luar itu yang kadang suka nampakin gitu. Itu entitas yang dari luar. Kalau yang asli sini dari pertama kosong gitu, memang malah cuma mungkin kayak Mas Dodi tadi sih. Jadi kayak cuma ngasih tahu kalau mereka ada di sini seperti itu. Dan mungkin Mas Dodi bisa cerita sih ini ada kejadian unik waktu kita mau ke balkon. Ya. Dan betul. Itu bukan cuma Mas Dodi, kameramen pun ternyata sama. Ya. Entitasnya itu nampakinnya itu sama. Jadi sedikit cerita ya teman-teman. Tadi waktu kita mau prepare syuting, itu kan kita coba untuk ngecek dulu tempatnya ya Mas Kur ya? Iya. Kita coba cek dulu, kita lihat. Terus waktu mau naik ke lantai 3, itu kan saya di belakang sendiri Mas Kur. Iya. Saya paling belakang. Waktu mau naik, saya lihat nih tadi di salah satu lantai itu
yang ada kayak sela-selanya ya gitu. ada sela pipa ya Mas. Itu ada yang nengok teman-teman, jadi kayak semacam nengok kayak gini, habis itu sini rambutnya panjang gitu Mas ya, tapi mukanya nggak terlalu jelas sih ya. Nah karena saya kan agak kaget tuh, saya bilang gitu tuh di situ tadi ada, terus saya lihat lagi nggak ada, langsung hilang ya. Nah terus tadi kan ada beberapa barang yang ketinggalan ya Mas. Ya, waktu tadi mau on itu ada beberapa yang ketinggal dan kameramen sama lighting kita itu ngambil ke bawah. Ya, ngambil dulu dan katanya waktu naik lagi ngelihat sosok itu lagi dan di tempat yang sama di tempat juga. yang sama dan yang dilihat pun juga sama. Terus makanya saya, kamu juga lihat gitu kan? Iya saya lihat tadi Mas gitu. Oh ya berarti sama gitu. Ya itu sebuah apa ya, seperti dia mau menyampaikan kalau dia tuh di sini. Ya, jadi mereka memang ingin memberi informasi kalau memang di tempat ini tuh memang ada gitu loh. Ya. Yang menempati ya Mas Bro. Betul ya. Nah ini kayaknya sudah selesai nih Mas Bro. Ya. Ini sosok yang tadi ya, yang masuk ke badan Mas Pur ya? Iya betul. Nah bisa diperlihatkan mungkin ya ke teman-teman. Ya. Nah. Oke jadi kayak gini teman-teman. Disepil sedikit. Seperti ini ya sosoknya itu, jadi dia katanya tadi jatuh ya, jadi posisinya gini kayak Mas Pur tadi waktu dimasukin badannya. Dan ini ya, ini kalau detailnya itu kakinya itu terbalik. Kakinya sampai terbalik. Ya, jadi kayak gini toh. Ini bisa sampai ke sana gitu, muter. Ini. Kasihan ya Mas. Ya. Sampai kayak gitu teman-teman. Ya. Oke. Nah, mungkin di lantai 2 ini saya rasa udah cukup Mas Pur. Ya. Kita coba untuk turun lagi teman-teman ke lantai 1. Kita ke lantai 1 aja. Sambil nanti closing di lantai 1. Ya. Oke. Nah oke teman-teman, ini kita sudah berada di lantai yang paling dasar ya Pak. Ya, betul Mas. Dan di sini beda karena bedanya itu memang tidak seperti lantai 2 dan 3. Di sini hanya ada beberapa kamar yang kita tidak bisa masuk semuanya. Ya. Dan di sini ternyata juga ada basementnya juga ya maksudnya untuk parkir di depan kita ini. Mungkin cukup sekian ya yang bisa kami sampaikan. Mungkin atau Mas Jody mungkin mau nambahi ataupun apa yang mungkin belum ditanyakan. Nah ya sedikit ya Mas Pur. Iya. Tadi sebelum ini ya Mas Pur, ada sedikit insiden lagi nih. Ya. Nah apa itu? Jadi tadi sebelum kita turun itu kameramen mengalami kendala. Ya. Kameranya second kamera kita ya. Second kamera kita katanya mati teman-teman. Ya. Padahal itu baterainya masih full. Ya. Ya tadi ditanyain kenapa kameranya mati Mas gitu kan. Kok bisa gitu? Padahal baterainya masih full. Atau mungkin itu tadi bisa disebabkan karena gangguan dari entitas itu tadi ya Mas Pur? Iya. Itu memang ada pengambilan energi lah. Seperti mungkin kalau kita kemarin ada di bekas pabrik tripack, itu kan mereka menyerap seperti lampu, baterai, seperti itu. Ya. Dan ini tadi memang seperti dia itu tidak apa ya, tidak suka kalau ada orang yang kesini, intinya seperti itu. Jadi merasa terganggu. Merasa terganggu ya, betul. Sampai akhirnya kamera kita yang jadi korbannya gitu kan? Ya. Diserap energinya. Terus mati. Ya mungkin dari bangunan ini cukup ada beberapa interaksi ya dari mereka ya. Yang tadi yang pertama ada suara juga, habis itu yang tadi menampakkan, dan sekarang yang itu tadi barusan kamera sempat mati teman-teman. Betul. Jadi karena memang mungkin mereka benar-benar merasa terganggu, dan akhirnya ya mungkin kita akan menyudahi ya Mas Pur, penelusuran kita pada malam hari ini. Jadi hitung singkat sih ya Mas Pur. Ya, tapi memang kita mungkin menghormati sana juga ya. Betul. Karena mereka merasa terganggu. Dan di sini juga kita ada beberapa yang pertama
kita menemui entitas baru. Dan yang kedua ada pesan juga yang disampaikan untuk selalu berhati-hati, apalagi kalau bangunan beberapa lantai gitu ya. Jangan sampai ada insiden gitu lagi ya, betul. Ya mungkin itu saja ya teman-teman. Jangan lupa untuk support terus Maskur Channel, klik tombol like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa jangan skip iklan ya. Betul ya. Karena itu nyawa bagi kami. Ya. Mungkin sekian penelusuran kita pada malam hari ini. Ikuti terus penelusuran kita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.